Seperti Nuh dan keluarga diselamatkan dari air bah melalui bahtera, maka Yesus Kristuslah bahtera kita untuk selamat pada hari penghakiman nanti. Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Priska Waluko dalam channel Power in the Gospel. Kali ini kita akan melanjutkan perenungan dan pembahasan Alkitab menurut kitab dan pasal-pasalnya. Dan saat ini kita sudah berada pada kitab Kejadian pasal 7. Sebelumnya marilah kita berdoa. Dalam nama Yesus ada kuasa di dalam Injil. Amin. Saudaraku, setelah membaca Kejadian pasal 7, kita mendapati bahwa secara umum Kejadian pasal 7 berbicara tentang firman Allah kepada Nuh bahwa air bah segera datang dan bagaimana Nuh dan keluarganya tetap dipelihara Tuhan. Adapun pembagian ayatnya mulai dari ayat 1 sampai 4 berbicara tentang firman Tuhan kepada Nuh. Ayat 5-16 berbicara tentang ketaatan Nuh pada firman Tuhan dan bagaimana Nuh memasuki bahtera bersama seisi keluarga dan binatang-binatang. Dicatat pada waktu itu Nuh berumur 600 tahun sampai terjadinya air bah. Kemudian ayat 17-20 berbicara tentang air bah yang semakin bertambah-tambah memenuhi bumi dan berlangsung selama 40 hari. Kemudian ayat 21-24 berbicara tentang bagaimana dahsyatnya air bah sehingga tertulis, lalu mati binasalah segala yang hidup. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bercermin dari perenungan Kejadian pasal 7 ini, ada beberapa hal yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama, Nuh mendapat perhatian di hadapan Allah karena Allah melihat dia adalah orang benar di antara orang sesamanya, sehingga betapa beruntungnya ia bisa menarik perhatian Tuhan, bukan karena apa yang ia miliki di dunia, tapi karena pribadi yang benar di mata Tuhan. Saudaraku, mari berlaku sebagai orang benar, melakukan kebaikan di zaman sekarang ini, sekalipun dunia penuh dengan praktek ketidakbenaran, ketidakadilan, bahkan kerusakan moral. Tetapi kita harus senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Tetaplah setia melakukan kebenaran, karena Tuhan melihat hidupmu. Tuhan sedang memperhatikanmu, dan Ia memperhitungkanmu di dalam dunia ini. Ia akan memagari hidup orang benar dengan anugerah di dunia ini, bahkan keselamatan kekal menjadi bagian orang-orang benar. Mazmur 5 ayat 13 tertulis begini, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Perenungan yang kedua, konsekuensi dosa adalah maut. Itu dicatat dalam Roma 6 ayat 23a. Jika di zaman Nuh, manusia yang berdosa dihapuskan oleh air bah, tapi Nuh dan keluarganya diselamatkan di dalam bahtera, maka di zaman sekarang ini perbuatan-perbuatan jahat manusia pun akan dihukum. Tapi banyak cara Tuhan untuk menyadarkan mereka yang gemar berbuat jahat. Tapi seperti di zaman Nuh, ada kesempatan yang Tuhan beri bagi mereka yang hidup tidak benar untuk bertobat. Tuhan pun menunggu orang-orang berdosa untuk bertobat di zaman sekarang ini.
Inilah yang dinamakan masa kesabaran Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, Ia tetap sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sampai harinya tiba, saudara, hari penghakiman itu, apa yang ditabur orang, itu jugalah yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7 berkata begini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ya mungkin ada yang akan bilang, kan kita diselamatkan oleh iman, kenapa memperhitungkan perbuatan? Saudaraku, seperti ungkapan Yakobus dalam Yakobus 2 ayat 22 tertulis begini, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi saudara, orang beriman pasti berbuat kebenaran, karena iman membuahkan hidup benar di hadapan Tuhan. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Seperti Nuh dan keluarga diselamatkan dari air bah melalui bahtera, maka Yesus Kristuslah bahtera kita untuk selamat pada hari penghakiman nanti. Ada begitu banyak firman dalam Alkitab yang menyatakan di dalam Yesus ada keselamatan dan hidup kekal. Salah satunya adalah dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada juga dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Juga dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Karena itu saudara, datanglah kepada Yesus sebelum hari penghakiman mendatangi saudara. Kata Yesus dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Tuhan memberkati kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.